perlu kita sadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, sehingga penting bagi guru dalam memberikan kesempatan belajar secara merata dan seimbang. Dalam hal ini, bukan hanya memberikan materi yang sama saja, namun harus disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan juga minat peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Devilia Kontesa, guru kelas 3 SDN Petunjungan 1, Kabupaten Probolinggo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kurnia-Nya saya bisa berbagi praktik baik inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Pendekatan atau kerangka kerja yang saya gunakan mengacu pada TIPEK, di mana guru menggunakan model pembelajaran dengan menggabungkan materi, pengetahuan, dan teknologi. Tahap perencanaan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memperoleh data gaya belajar siswa kelas 3. Dari proses ini didapatkan data 40% siswa memiliki gaya belajar visual, 20% siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 40% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Langkah selanjutnya, saya mulai menyusun modul ajar berdiferensiasi sesuai dengan data yang saya peroleh. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menerapkan prakegiatan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan representatif bagi murid saya. Saya mulai dengan menyambut mereka sebelum masuk kelas, agar tercipta suasana yang akrab, menyenangkan, dan ramah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Seperti biasa, ayo Ubed pimpin berdoa. Berdoa di dalam hati. Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, jadi hilang, ayo goyang gemas, lihat hati senang. Tujuan pembelajaran yang akan mereka capai adalah 1. Siswa dapat menjelaskan jenis metamorfosis beserta contohnya dengan benar. 2. Siswa dapat membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Langkah selanjutnya, saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk membuat kesepakatan belajar hari ini dengan menempelkan peraturan apa yang mereka inginkan, sehingga diharapkan mereka akan mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Berdasarkan hasil asesmen awal yang saya lakukan, saya membagi kelas menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Saya telah menyiapkan 3 konten dan proyek yang berbeda untuk masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Memasuki kegiatan inti, saya mengajak anak bertanya jawab dengan pertanyaan pemantik. Dengan memberikan pertanyaan pemantik, dapat memunculkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari.
Selanjutnya, peserta didik berkelompok sesuai dengan arahan guru. Di sini terlihat adanya diferensiasi konten. Konten visual menggunakan MPI dengan judul Persis, Pelajari Metamorfosis yang telah saya kembangkan. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan media melalui gerakan mengklik dan menggeser. Di dalam MPI ini, saya juga menyiapkan materi semenarik mungkin, didukung dengan gambar dan suara. Peserta didik juga dapat melihat video YouTube yang telah saya sematkan agar lebih paham lagi terhadap materi. Untuk menguji tingkat pemahaman peserta didik, saya juga menyiapkan menu kuis interaktif di dalam MPI ini. Peserta didik akan menggeser atau drag and drop tahapan proses metamorfosis hewan sesuai urutan yang telah mereka pelajari. Ketika menjawab soal, mereka juga akan mendapatkan feedback, baik menjawab benar maupun belum benar, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peserta didik untuk lebih teliti dalam menjawab. Pada akhir kuis, mereka akan mendapatkan informasi apakah berhasil mencapai KKM atau masih kurang, dengan disertai skor yang diperoleh. Tentu hal ini akan mempermudah guru mengidentifikasi siapa saja peserta didik yang belum paham terhadap materi, sehingga dapat diberikan bimbingan secara lebih. Pada kelompok auditori, siswa diajak untuk mendengarkan materi dalam bentuk lagu. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan siswa dalam mengingat materi yang diajarkan. Selanjutnya, kelompok kinestetik, saya telah menyiapkan materi konten yang tidak kalah menarik. Mereka akan diajak untuk menyelesaikan tantangan pada peta yang telah disiapkan. Kelompok kinestetik diarahkan untuk belajar di luar kelas dengan mencari sumber belajar yang diletakkan di sudut-sudut atau halaman sekolah. Setelah mereka selesai mempelajari kontennya, mereka akan berkumpul kembali ke kelas. Penugasan selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pemahaman materi peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok visual diberikan tugas untuk menghasilkan poster infografis dengan bantuan Canva for Education. Kelompok auditori ditugaskan untuk menceritakan kembali dengan apa yang mereka dengar. Mereka juga diarahkan untuk membuat peta konsep agar lebih mudah melakukan presentasi di depan kelas. Sedangkan kelompok kinestetik diberikan tugas untuk membuat diorama metamorfosis. Mereka akan diarahkan untuk kegiatan menggunting dan menempel dari suatu proses tahapan metamorfosis hewan. Hasil karya yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Metamorfosis ada dua, ada sempurna dan tidak sempurna. Contoh, menjadi ulat, kepompong, menjadilah kupu-kupu. Selama proses pembelajaran, guru juga melakukan penilaian formatif. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup pembelajaran. Guru melakukan kegiatan refleksi dengan meminta peserta didik menuliskan apa yang telah mereka pelajari dan melingkari perasaan mereka sesuai emoji. Pada akhir pembelajaran dilakukan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada bagian ini, saya menggunakan quizzes dengan kertas, sehingga soal evaluasi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Setelah semua kegiatan terlaksana, guru menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu daerah
mengampar-ampar pisang dan juga berdoa. Pembelajarannya seru sekali. Halo, pelajaran Bu Guru Devilia sangat menyenangkan dan seru. Pembelajaran hari ini keren. Senang sekali. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, itulah serangkaian video praktik baik saya dengan bantuan teknologi. Catatan yang ingin saya sampaikan yaitu di era digital seperti sekarang ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru harus cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka dapat membimbing siswa sesuai dengan kodrat zamannya dan dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.